Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan faktor persekutuan, kemudian dan faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Nah, apa sih faktor itu? Nah, faktor adalah pembagi suatu bilangan. Maksudnya yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contoh, tentukan faktor dari 4. Ini kalau kita artikan adalah tentukan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 4. Nah, contoh misalnya 4 dibagi dari yang paling kecil, 4 dibagi 1. Nah, 4 dibagi 1, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, kalau kita buat bagi kurung seperti ini, 4 dikurang 4, jadi 0. Oh, berarti ini habis dibagi. Nah, jadi 4 dibagi 1, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi 2. Kita lihat, habis nggak dibagi 4 bagi 2? Ya, betul. 4 dibagi 2, berarti sisanya 0, berarti habis dibagi. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 4 dibagi 3. Nah, 4 dibagi 3, itu yang mendekati adalah 1. Kemudian kita kalikan, 1 kali 3, taruh di bawahnya, berarti 3, 4 dikurang 3, 1. Ternyata masih sisa 1 di sini. Jadi 4 dibagi 3, itu sisa 1, berarti artinya tidak habis dibagi. Berarti 4 dibagi 3, artinya berarti tidak habis dibagi. Oke. Kemudian 4 dibagi 4, atau 4 dibagi 4, dibagi bilangannya sendiri. Jadi 4 dibagi 4, 1, dan ternyata sisanya 0. Berarti 4 bagi 4 itu habis dibagi. Ya, berarti 4 bagi 4 adalah 1. Nah, berarti anak-anak, bilangan pembaginya berapa aja di sini yang habis membagi? Ya, bilangan yang habis membagi, berarti maka faktor dari 4 adalah, nah berarti bilangan-bilangan pembaginya berapa aja yang habis? Nah, yang tidak habis berarti tidak termasuk dalam faktor. Misalnya berarti 1, 2, dan 4. Nah, 3 tidak dimasukkan karena 4 dibagi 3 tidak habis dibagi. Seperti yang penjelasannya tadi. Berarti faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Oke. Contoh berikutnya, faktor dari 30 adalah, berarti kalau kita artikan, bilangan yang habis membagi 30 adalah titik-titik. Nah, berarti 30 dibagi 1, ya berapapun kalau dibagi 1, berarti bilangan itu sendiri jawabannya. Berarti 30 dibagi 1 adalah 30. Oke, kemudian 30 bisa dibagi 2, habis dibagi 2, ya bisa. 30 dibagi 2, itu seperti ini, ya habis dibagi 0, 30 bagi 2, 15. Oke, kemudian 30 dibagi 3, 30 dibagi 3, 10. Ya, 30 dibagi 4, nah, habis dibagi atau tidak anak-anak 30 bagi 4? Nah, kita lihat bagi kurungnya, nah ternyata 30 dibagi 4, 7, tapi masih sisa 2. Berarti tidak habis dibagi. Berarti 30 bagi 4 tidak habis dibagi. Berarti 4 ini bukan faktor dari 30. Kemudian 30 dibagi 5, ya betul 6. 30 dibagi 6, 5. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kalau sudah seperti ini, lihat, jika 30 dibagi 6, 6-nya sudah ada di hasil sebelumnya, maka jawabannya adalah yang di sebelahnya. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, berarti nanti pembagiannya pun begitu, berurut. Nanti selanjutnya, kemungkinan besar atau pasti 30 ini tidak bisa dibagi yang lain. Nah, kecuali urutannya ini. Habis dibagi 6, dibagi 10, dibagi 15, kemudian dibagi 30. Sementara angka-angka yang lainnya, jawabannya pasti tidak habis dibagi. Ya, seperti ini 30 bagi 7, nah, sisa ya, tidak habis dibagi.
Begitu juga 30 bagi 8, ya sama, sisa 6, tidak habis dibagi. Kemudian 30 bagi 9, juga sama, demikian, tidak habis dibagi. 30 dibagi 10, nah 30 bagi 10, nah berarti jawabannya adalah, nah sininya, ya kebalikannya, berarti 30 bagi 10, 3. Oke. Nah sementara yang lainnya juga sama, berarti langsung 30 dibagi 15, sama dengan 2. Nah kalau sudah bilangan pembaginya itu sudah separuh dari bilangan yang dibagi, nah itu selanjutnya biasanya tidak habis dibagi. Pasti tidak bisa habis dibagi. Nah, kecuali nanti dia dibagi oleh bilangan dianya sendiri. Nah, seperti ini. Tuh, tidak habis dibagi. Nah, nanti 30 dibagi 30, 1. Nah, berarti bilangan yang dapat membagi habis 30 berapa aja? Nah, jadi faktor dari 30 kan berarti bilangan yang dapat membagi habis 30 berarti 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Oh, berarti faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Oke, contoh berikutnya. Nah, kalau kita sudah tahu caranya, boleh juga nanti langsung seperti ini. Misalnya, 40 habis dibagi 1. Oh, berarti kita tulis 40 bisa habis dibagi 2, anak-anak? Ya, bisa. Betul. 40 habis dibagi 2, yaitu 20. 40 habis dibagi 3? Oh, tidak. Masih lanjut. Berarti 40 dibagi 4. 40 dibagi 4 bisa ya habis dibagi. Jawabannya adalah 10. 40 dibagi 5. Ya, habis dibagi 5? Ya, habis dibagi 5, yaitu 8. 40 habis dibagi 6? Tidak habis. 40 habis dibagi 7? Tidak habis. Lanjut berarti 40 dibagi 8. Nah, kita sudah kembali. Tuh. Kalau sudah seperti ini, ya, kemungkinan pasti nanti dia 40 ini bisa dibaginya 10, 20, dan 40, dan tidak bisa dibagi yang lain. Ini urutannya pasti ini. 40 dibagi 8, berarti jawabannya sebelahnya, yaitu 5. Nah, 40 dibagi 9 tidak habis, nah berarti 40 bagi 10. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini. Nah, sama dengan 4. Nanti selanjutnya pasti ini, 40 bagi 11, 12, 13, 14, sampai 19 itu tidak habis dibagi. Nah, kita lihat, perhatikan urutannya, berarti habis 40 bagi 10, ya pasti 40 bagi 20. Nah, 40 bagi 20 sama dengan, ya jawabannya dari sini, itu 2. 40 dibagi 40 sama dengan 1. Oh, berarti inilah faktornya nih. Atau bilangan yang dapat membagi habis 40. Yaitu 1, ya, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Jadi faktor dari 40 adalah, ya ini, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Oke, paham ya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang faktor persekutuan. Nah, faktornya tadi sudah ya. Apa sih tadi faktor? Yaitu membagi suatu bilangan atau bilangan yang dapat habis membagi suatu bilangan. Apa itu persekutuan? Persekutuan itu dapat diartikan yang sama. Jadi kalau kita gabung, pembagi suatu bilangan yang sama. Ya, atau bisa juga bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan yang sama. Oke, contoh. Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 15. Nah, caranya sama. Kita cari dulu satu persatu. Faktor dari 12 itu berapa? Faktor dari 12 adalah titik-titik. Atau bilangan yang dapat membagi habis 12 adalah titik-titik. Nah, 12 bisa dibagi 1, 12 habis dibagi 2, 6, 12 habis dibagi 3, 4, 12 habis dibagi 4. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kemungkinan besar atau pasti nanti akan berulang. Habis 4, nah,
Nah, 5 tidak bisa, tidak habis, maaf. Kemudian 6. Nah, selanjutnya tidak habis. Nah, kita langsung ke 12 dibagi 12 sama dengan 1. Jadi yang dapat atau faktor dari 12 adalah, atau bilangan yang dapat membagi habis 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 15. Nah, faktor dari 15. Nah, berarti 15 dibagi 1 bisa habis ya. 15 ya tidak habis dibagi 2. 15 habis dibagi 3, 5. 15 tidak habis dibagi 4. 15 dibagi 5, 3. Oh, ternyata sudah berulang. Nah, sudah berulang, kemungkinan besar atau pasti ini setelah 15 bagi 5 berarti tidak ada lagi. Berarti langsung 15 dibagi 15. Nah, 15 bagi 6 tidak habis, bagi 7 juga tidak habis. Nah, terakhir pasti bilangan itu bisa dibagi bilangannya sendiri. 15 dibagi 15 sama dengan 1. Oke, jadi faktor 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Jadi faktor 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, sekarang baru kita tentukan faktor persekutuannya. Nah, faktornya sudah ada. Nah, tinggal persekutuannya. Persekutuannya kan artinya yang sama. Nah, kita tentukan yang sama. Faktor-faktor mana yang ada di 12 dan ada di 15. Nah, atau bilangan mana yang sama. Nah, yang dapat habis membagi 12 dan 15. Kita lihat di sini. Oh ya, 1 ada. Oh, berarti yang sama 1, 2 sama nggak? Ya, betul, nggak ada. Sekarang 3, ya 3 sama ada. 5, 6, 4 juga tidak ada, 12 dan 15 tidak ada. Berarti yang sama hanya 1 dan 3. Berarti faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah 1 dan 3. Oke, paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Faktor dari 18, nah sama cari caranya seperti tadi. 18 dibagi 1, 18. 18 habis dibagi 2, ya 18 habis dibagi 3, 18 habis dibagi 4, ya tidak habis dibagi 4. Ya, 18 dibagi 5 tidak habis. 18 dibagi 6, ya 3. Nah, ternyata sudah mulai berulang. Nih, lihat, perhatikan. Di sini 18 dibagi 3 sama dengan 6. Bentar, di sini 18 dibagi 6 sama dengan 3. Berarti selanjutnya pasti yang bisa membagi 18 urutannya berarti ini. Setelah 6 berarti 9 dan 18. Nah, berarti 7 tidak habis, 8 tidak habis, nah baru 9 bisa. Nah, sementara yang lainnya tidak habis. Pasti yang terakhir pasti bisa dibagi, karena dibagi bilangannya sendiri. Nah, berarti yang mana faktor dari 18? Ya, betul. Yang habis dibagi berarti 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Berarti faktor dari 18 adalah, atau bilangan yang dapat membagi habis 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke, selanjutnya kita cari faktor dari 24. Faktor dari 24 adalah caranya sama seperti tadi. Nah, kita cari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 24. Nah, kita lihat polanya seperti ini. 24 dibagi 4, kemudian 24 dibagi 5, tidak habis. Nah, 24 dibagi 6, nah ini sudah berulang. 24 dibagi 4 sama dengan 6, berarti 24 dibagi 6, ya sama dengan 4 sebelahnya. Nah, pasti angka selanjutnya, atau bilangan-bilangannya dapat membagi habis 24, urutannya setelah 6
kembali lagi ke sini. 8, 12, dan 24. Yang lainnya tidak habis dibagi. Nah, 24 bagi 7 tidak habis. 24 bagi 8. Nah, ini ada di sini. Berarti 24 bagi 8 sama dengan 3. Habis dibagi. Itu 3. 24 bagi 9 tidak habis. 24 bagi 10 juga tidak habis. Bagi 11 juga tidak habis. Nah, kemudian bagi 12. Nah, itu adalah 2. Nah, selanjutnya tidak habis dibagi. Nah, karena di sini tidak ada. Nah, yang terakhir baru 24 dibagi bilangannya sendiri, yaitu 24 bagi 24 sama dengan 1. Oh, berarti bilangan yang dapat membagi habis 24 atau faktor 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oh, berarti faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, setelah itu baru kita cari yang samanya. Faktor persekutuannya berarti bilangan yang dapat membagi habis yang sama dari 18 dan 24. Yang sama kita cari. 1 di sini ada, di sini juga ada. Oh, berarti ini yang sama, berarti termasuk. Nah, 2 di sini di 18 ada, di 24 ada, berarti termasuk. 3 ya sama, ya ada juga sama, ini berarti termasuk. 4 tidak ada, berarti 4 tidak termasuk. 6, oh, 6 di sini ada, di 18 ada, di 24 ada, berarti termasuk. 9 tidak ada, 8 juga tidak ada, 18, 12, 24 tidak ada, berarti yang sama hanya 1, 2, 3, dan 6. Oh, berarti faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke. Lanjut, contoh berikutnya, tentukan faktor persekutuan dari 48 dan 56. Nah, kalau sudah paham seperti yang tadi, berarti kita boleh juga langsung seperti ini. Kita cari faktor dari 48 adalah, nah, 48 dibagi 1, 48 habis dibagi 2, 48 habis dibagi 3, ya, 48 tidak habis, ya, maaf, 48 dibagi 4, 12, 48 dibagi 6, 8, 48. Nah, sudah mulai berulang. 48 dibagi 8 berarti 6. Nah, selanjutnya pasti urutannya 48 dibagi 12, 16, 24, dan 48. Nah, yang lainnya pasti tidak habis dibagi. Nah, dia 48 dibagi 16. 48 dibagi 24. Ya, 48 dibagi 48. Oke. Oh, berarti faktor dari 48 adalah ini semua ini. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Ya. Nah, ini faktor-faktor dari 48. Oke. Ya, ini adalah faktor-faktor dari 48. Kemudian setelah 48 kita cari faktor dari 56. Sama, 56 dibagi 1, ya habis. 56 habis dibagi 2. 56 habis bagi 3, tidak habis bagi 3, langsung kita langsung bagi 4, itu 14. 56 habis dibagi 7, 56 habis dibagi 8. Ya, ini sudah mulai berulang. Nah, berarti habis bagi 8, 14, 28, dan 56. Ya, 14, 28, dan 56. Oh, berarti faktor dari 56 adalah 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 56. Nah, setelah faktornya sudah, dari kedua bilangan ini sudah kita tentukan, baru kita cari yang sama. Persekutuan kan artinya yang sama. Yang sama yang mana? Oh, berarti 1, 2, 3 tidak ada yang sama, cuma 1, 4 ada yang sama, berarti 4, 6 tidak sama, 7 tidak ada yang sama, nah 8, nah sudah tidak ada yang sama lagi, berarti faktor persekutuan dari 48 dan 56 adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, paham ya anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjut. Faktor persekutuan terbesar. Nah,
Ini lanjutannya berarti faktor artinya pembagi suatu bilangan. Itu bilangan-bilangan yang dapat habis membagi. Persekutuan artinya yang sama. Terbesar berarti yang paling besar. Jadi diambil pembagi suatu bilangan yang sama dan yang paling besar. Jadi hanya salah satu nanti yang diambil. Contoh misalnya seperti tadi udah tentukan faktor persekutuan terbesar dari atau FPB dari 12 dan 15. Sama caranya. Kita tentukan dulu faktor dari 12. Nah, faktor dari 12, ya 12 bagi 3 habis, 12 habis dibagi 4, nah, bagi 5 tidak habis, bagi 6 habis, nah, semuanya tidak habis kecuali 12 dibagi 12. Oh, berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, berarti faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya kita tentukan faktor dari 15. Faktor dari 15 yaitu 15 habis dibagi 1, ya. Bagi 2 tidak habis, bagi 3 habis, ya. 15 bagi 4 tidak habis dibagi, 15 bagi 5 habis dibagi 3, 15 bagi 6 tidak habis, 15 bagi 7 tidak habis. Nah, selanjutnya juga tidak habis. Nah, kecuali terakhir 15 dibagi bilangnya sendiri, bagi 15 1. Oh, berarti faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, kita taruh berarti faktor 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Kita tentukan lagi sama seperti tadi. Faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah yang sama. Mana yang sama? Oh, berarti 1. Yang sama 2 tidak ada yang sama. 3 ada yang sama. Ini sama, berarti 3. 4 tidak ada yang sama. 5 tidak ada yang sama. 6 tidak ada yang sama. 12 tidak ada yang sama. 15. Oh, berarti faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah 1 dan 3. Lalu bagaimana FPB-nya? Faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita lihat. Faktor persekutuannya kan 1 dan 3. Nah, sementara yang diminta adalah yang paling besar. 1 dan 3 yang mana Nana yang paling besar? Iya, betul, 3. Oh, berarti FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 3. Ya. Oke, paham ya Nana? Oke, alhamdulillah. Lanjut nomor 2, contoh nomor 2, tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Sama caranya seperti tadi. Tentukan dulu faktor dari 12. Nah, ini tadi sama ya, faktor dari 12. Sama caranya. Ya, kita cari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis dari 12. Nah, berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah faktor atau bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 12. Kemudian, faktor dari 18. Kita cari faktor dari 18. 18 habis dibagi 1, 18 habis dibagi 2, 18 habis dibagi 3, 18 dibagi 4 tidak habis, 18 dibagi 5 tidak habis, 18 dibagi 6 habis. Nah, sudah mulai berulang. Nah, berarti nanti setelah habis bagi 6, bagi 9. Ini tidak habis, ini habis, selanjutnya tidak habis. Nah, terakhir baru bisa dibagi. 18 dibagi 18, habis dibagi yaitu 1. Berarti faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, berarti ini faktor dari 18. Nah, sekarang kita cari persekutuannya yang samanya. Nah, faktor persekutuan atau faktor yang sama dari 12 dan 18 adalah titik-titik. Oh, berarti ini 1 sama. Di atas ada 1, di sini juga ada 1. Oh, berarti 1. 2 juga ada yang sama. Di 2, 3 ada yang sama. 3, nah 4 ternyata nggak ada yang sama. Lanjut 6. 6 ada yang sama, berarti 6. 9 tidak ada yang sama, 12 tidak ada yang sama, 18 juga tidak ada. Oh, berarti faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Lalu kita tentukan FPB-nya.
yang samanya sudah ada, berarti tinggal kita cari yang paling besar yang mana. 1, 2, 3, dan 6. Yang paling besar yang mana anak-anak? Iya, betul, 6. 6 yang paling besar. Oh, berarti FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya, tentukan faktor persusuan terbesar dari 24 dan 32. Nah, kalau sudah mahir, boleh langsung seperti ini. Faktor dari 24 adalah kalian tinggal menentukan angka-angka yang habis membagi 24. Misalnya 24 bagi 1, 24 habis dibagi 2, 24 habis dibagi 3, 24 habis dibagi 4, 24 tidak habis dibagi 5, tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Berarti sudah langsung. Berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, ternyata sudah mulai berulang ini. Nah, kalau sudah berulang seperti ini, maka selanjutnya pasti yang bisa membagi adalah 8, 12, dan 24. 8, ya, 12, ya, dan 24. Oh, berarti faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, ini adalah faktor-faktor dari 24. Kemudian faktor dari 32. Nah, sama caranya seperti ini. 32 dibagi 1, 32 habis dibagi 2, 32 habis dibagi 4, ya, 32 juga habis dibagi 8. Nah, sini sudah mulai berulang. Oh, berarti setelah 8 bagi 8 pasti bagi 16 dan 32. Nah, 32 habis dibagi 32. Oh, berarti faktor 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Oke, ini adalah faktor-faktor dari 32. Selanjutnya kita tentukan persekutuannya. Persekutuan yang samanya. Oh, 1 ada yang sama, 2 sama, 3 tidak ada yang sama, 4 ada yang sama, 6 tidak sama, 8 sama, 12 tidak ada, 16, 24, 32 tidak ada yang sama. Berarti faktor persekutuan dari 24 dan 32 adalah 1, 2, 4, dan 8. 1, 2, 4, dan 8. Oh, berarti FPB, faktor persekutuan yang paling besarnya, yang mana berarti anak-anak? 1, 2, 4, dan 8, yang paling besar adalah? Ya, betul, 8. Oh, berarti FPB-nya adalah 8. Oke. Paham ya anak-anak sampai sini? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.